Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam Bapak. Izin kita dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kinerja kami atau hasil proyek kami mengenai pemrograman web. Jadi di sini sebelum kami menjelaskan lebih lanjut lagi, perkenalkan nama saya Muhammad Pandu Dewanata Yasa Hidayat dengan NIM 240 Perkenalkan, nama saya Wahyu Septian dengan NIM 2402022846. Saya Muhammad Rafi Hidayatullah dengan NIM 240 20 2842. Saya Alwirdaus Permata Saidatama Abadi dengan NIM 240 20 2852. Oke, perlawanan cukup. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit job desk kami. Yang pertama ada saya sebagai sistem analis dan apa namanya? Sorry, UI UX. Lanjut. Saya Wahyu Septian dengan job desk database. Saya Muhammad Rafi Hidayatullah dengan job desk-nya itu QA. Dan saya Alwirdaus dengan job desk pemrogramer. Oke, langsung aja biar untuk meningkat itu. Silakan moderator bisa ditampilkan buat webnya. Di sini kita akan menjelaskan sedikit. Namun sebelum kita menjelaskan tentang fitur-fiturnya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang website yang kita buat. Ya, di sini kita membuat sebuah sistem pengelolaan keuangan khusus Tani yang kita beri nama adalah Tatera. Tatera sendiri itu merupakan singkatan dari Tani Sejahtera. Jadi, Tatera ini atau website ini fokusnya hanya untuk mencatat keuangan pada tani. Jadi setiap petani ingin membuat pembukuan atau pencatatan sekarang bisa menggunakan secara digital. Nah, latar belakang yang kita buat kenapa kita membuat ini bahwasanya yang pertama petani sering mengalami kalau misalnya pembukuan secara buku manual ya, yang pertama rentan hilang buku tersebut atau rentan sobek ataupun rentan terkena air. Makanya dari situ kita memberikan solusi bahwasanya kita membuat sebuah website sistem pencatatan keuangan digital khusus tani yang dimana nanti bisa mencatat semua pengeluaran dan pemasukan terhadap petani tersebut. Namun bukan hanya untuk mencatat saja, bahwasanya di sini kita juga menerapkan sebuah pengolahan citra. Nah, pengolahan citranya apa? Di sini jadi walaupun kita bisa menginputnya secara manual, di sini kita memberikan solusi juga untuk para petani yang mungkin ingin otomatis cepat menginput datanya. Seperti kita membuat yaitu scan nota. Nah, di pengolahan citra, jadi kita gabungkan ke pengolahan citra yaitu kita membuat sebuah scan nota otomatis yang dimana nanti akan membaca teks tersebut dan nanti otomatis langsung masuk database. Terus yang kedua, kita juga ada sistem pakar juga. Kebetulan kami menggabungkan ada 5 matkul yaitu sistem informasi, pemrograman web, ada AI, ada pengolahan citra, dan yang terakhir ada satu lagi apa ya? Sama SPK, sorry. Jadi teman-teman semuanya, jadi mohon izin Bapak, jadi ini kita untuk program web kita adalah gabungan 5 matkul. Nah, di sistem pakarnya di sini nanti kita em, memberikan sebuah kayak keterangan atau questionnaire setelah menginput data. Nah, ini dilakukan ketika semisal em, petani tersebut atau user tersebut membutuhkan pengen kira-kira dapat toko mana sih yang paling rekomend. Jadi ya Bapak, em, bahwasanya kalau misalnya kita mengeluarkan setiap pemasukan, kayak setiap pemasukan atau pengeluaran, misalnya pembelian pupuk gini gini gini, misalnya kita beli di toko A, B, C. Nah nanti kita juga gabungan ke SPK, nanti di akhirnya outputnya adalah bisa untuk output SPK-nya ya. Jadi nanti gini, ketika semua sudah di input kayak misalnya beli di toko A gini gini, nanti SPK-nya adalah intinya merekomendasikan toko terbaik gitu. Jadi urutannya adalah pengolahan citra, kecerdasan buatan, dan sistem pendukung keputusan. Oke,
nggak usah lama-lama, mari kita jelaskan sedikit. Langsung aja kita demoin untuk penggunaan Tatera tersebut. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah bagian websitenya. Jadi di sini nanti yang pertama akan masuk ketika login adalah tampilan dashboard Tatera tersebut. Lanjut untuk penjelasan websitenya bakal dijelasin dengan teman saya. Silakan untuk Raffi dan Alfirdaus bisa untuk menjelaskan, nanti dilanjut sama Wahyu untuk menjelaskan teknik SPK-nya sama sistem akarnya. Oke. Silakan bisa dilanjut. Baik, di sini ada tampilan dashboard dari petani. Ini ada total saldo, pemasukan, pengeluaran, dan riwayat musim. Lalu di dashboard ada tampilan musim tanam aktif, notifikasi, sama grafik ringkasan keuangan yang telah kita input. Lalu masuk pada fitur kedua, yaitu musim tanam. Musim tanam ada tambah musim tanam dan data musim tanam. Di tambah musim tanam kita ada beberapa langkah, yaitu pertama informasi musim tanam, lanjut di sini ada rencana tanamnya, yaitu langkah kedua. Lanjut ke langkah ketiga, ada anggaran. Jadi di sini anggaran meliputi beberapa kategori. Setelah anggaran selesai, akan dilanjutkan ke langkah keempat, yaitu ringkasan yang telah kita input tadi. Lalu di data musim, ada hasil dari kita input tambah musim tanam. Jadi nanti kita di sini bisa mengedit jika belum sesuai. Nah, di halaman ini kita mengedit, jika sudah pas maka disimpan. Nah, setelah itu ada halaman anggaran. Ini anggaran yang kita tadi inputkan. Dan ini lanjut ke hasil. Dan ini prosesnya. Kita lanjut ke fitur selanjutnya. Ada keuangan, yaitu saldo. Sini saldo kita bisa melihat total saldo saat ini, total pemasukan, total pengeluaran, dan laba atau ruginya. Dan ini yang kita telah inputkan kemarin. Lanjut ke kas masuk. Nah, di sini kita bisa menginputkan beberapa kategori tersebut agar bisa terbaca oleh dashboard. Tidak berbeda jauh dari kas musim. Di sini kas masuk, di sini kas keluar ada hampir sama. Ini ada tanggal, kategori, nama barang, jumlah barang, satuan, harga satuan, total harga, dan bukti jika ada buktinya. Setelah semua inputan selesai, maka di laporan akan terlihat hasilnya. Nah, ini kemarin pengeluaran dan pemasukan yang kita input. Lanjutnya ada tampilan analisis dan laporan. Pertama ada grafik musim, grafik tahunan, dan ranking musim. Pada grafik tahunan,
kita akan melihat tahunan yang tadi kita input di musim tanam, dan grafik tahunan akan terlihat saat kita sudah menjalankan prosesnya. Lalu di ranking musim, nah ini beberapa toko yang terbaik, guys. Lanjut ke sistem pakar. Di sini sistem pakar kita ada konsultasi finansial tani dan rekomendasi supplier. Di konsultasi finansial akan ada beberapa pertanyaan. Nanti disesuaikan saja jawabannya. Lanjut ke rekomendasi. Nah, di sini ada rekomendasi supplier yang terdekat dari wilayah kita. Pertama ada Ude Subur, Toko Sentosa, dan Sinar Sentosa. Ada lagi fitur yaitu scan nota yang digabungkan dengan pengolahan citra. Sini ada ambil foto, upload file. Coba kita upload file. Di sini ada riwayat terakhir kita yaitu Tani Makmur dan Sumber Rezeki Tani yang pernah kita input kemarin. Lalu ada notifikasi. Nah, ini notifikasi yang dari kita input. Ada pemasukan, pengeluaran, kas masuk dicatat, kas keluar berhasil, dan lain sebagainya. Halaman berikutnya yaitu ada profil. Di sini menampilkan profil kita mendaftar sebagai apa. Nah, di sini ada fitur edit. Nah, kita bisa mengedit di sini jika belum sesuai. Selanjutnya ada pengaturan. Nah, di sini kita bisa melihat kelola akun, keamanan, notifikasi, bahasa kita patenkan jadi Indonesia, dan tentang aplikasi. Oke, itu dari halaman petani. Lanjut. Baik, itu untuk dari petaninya ya. Silakan sekarang jadi saya jelaskan sedikit. Jadi di acara ini kita ada 3 aktor yaitu petani, admin, dan super admin. Nah, tadi kita udah untuk kayak menjelaskan ya. Sekarang kita akan menjelaskan untuk tahapan yang admin yaitu kelompok taninya. Oke, silakan bisa dilanjut dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan bagian dari admin petani. Jadi di sini kita login dulu sebagai admin
Di sini ketik emailnya admin dan passwordnya kita masukkan dulu. Setelah masuk muncul pop up yaitu login berhasil, selamat datang kembali Pak Admin, dan kita klik OK. Selanjutnya di tampilan dashboard terdapat total admin yaitu 8 orang. Selanjutnya total petani ada 150 orang dan total media tanam 24 musim, serta total transaksi ada 320 transaksi. Di sini terdapat grafik aktivitas status di bulan ini, seperti ini grafiknya, dan ada aktivitas terbaru. Selanjutnya kita beralih ke manajemen admin. Nah, di sini di bagian manajemen admin ada nama lengkap, ada Pak Bowo dan Pak Admin, dan emailnya, dan serta peran dan tanggal gabung, serta aksinya. Ini bisa diedit dan bisa dihapus, atau juga misal admin ingin mendapatkan tambah admin juga bisa. Selanjutnya kita ke manajemen data petani. Terdapat nama petani dan email, komoditas, luas lahan, status akun. Aksinya ini bisa admin bisa menangguhkan dan menghapus user petani, nama petani. Selanjutnya kita beralih ke fitur musim tanam. Di sini terdapat di bagian musim tanam itu musim berjalan, total luas lahan aktif, estimasi total panen. Nah, di sini ada pilihan semua komoditas, ada padi, ada jagung, ada bawang. Kita pilih semua komoditas biar bisa kelihatan semua. Di sini ada nama musim proyek, musim tanam 1, proyek jagung, bawang merah, ada komoditas, luas lahan, progres waktu, target hasil, status. Nah, di sini aksi bisa ini hubungi, bisa dipencet dan hapus juga, serta ada tutup, simpan, dan hapus. Selanjutnya kita beralih ke fitur keuangan. Nah, selanjutnya kita beralih ke fitur keuangan. Di sini terdapat total pemasukan, total pengeluaran, saldo, kas bersih. Kita bisa klik catat transaksi global. Di sini ada grafik arus kas masuk dan keluar, dan di sini ada riwayat log transaksi finansial, tanggal, keterangan aktivitas, kategori, jumlah, aksi. Nah, di sini aksi bisa dihapus ya sesuai keinginan admin jika ada sesuatu yang nggak berguna lagi. Selanjutnya kita beralih ke fitur laporan. Nah, di bagian laporan, rekapitulasi laporan produksi, unduh dokumen berkala hasil panen dan komoditas premium. Di sini kita terdapat total komoditas terjual, rata-rata hasil, musim sukses ada 14 musim, gagal panen, dan di sini juga admin bisa ekspor Excel dan cetak PDF. Dan di sini tertera nama kelompok tani, pilih wilayah binaan, tahun periode, dan ada wilayah, jenis komoditas, total luas panen, total hasil panen. Selanjutnya kita beralih ke fitur pengaturan sistem. Nah, di sini admin bisa merubah nama aplikasi sistem sesuai keinginan atau sesuai kebutuhan. Dan di sini ada batas minimal kas darurat, zona waktu sistem, mode pemeliharaan. Ini bisa dipilih ya untuk mode pemeliharaannya dan zona waktu sistem. Dan selanjutnya kita beralih ke notifikasi. Nah, di sini berikut tampilan notifikasinya. Ada laporan tutup musim tanam, catatan transaksi kelompok,
Nah, di sini kalau ada notifikasi masuk, kita pilih tandai semua telah dibaca. Selanjutnya kita beralih ke fitur profil. Nah, di sini profil admin ada nama lengkap, email, nomor telepon, alamat, dan bergabung. Selanjutnya akan dilanjutkan ke teman saya, Wahyu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Wahyu Septian akan menjelaskan tentang dashboard atau web untuk kelompok tani atau admin. Jadi yang pertama untuk kelompok tani itu pertama kita login. Nah, jika belum punya akun, kita bisa daftar di sini. Atau di sini kalau belum punya akun. Nah, karena saya sudah punya akun, jadi kita tinggal masuk. Kita masukkan email. Masukkan emailnya, ini contoh tadi saya masukkan ini. Nah, kita klik masuk. Klik OK. Nah, di sini karena nama saya Budi, kita misalkan jadi ini akan tampil Hai Budi di dashboardnya. Nah, yang pertama ini adalah tampilan awal dari dashboard. Di sini ada total petani, kita bisa melihat di kelompok tani ini ada berapa total petaninya, terus ada total musim tanam, sudah musim tanam keberapa dan totalnya berapa, terus modal awal, hasil panen, ada kas masuk, kas keluar, saldo, laba atau rugi. Nah, karena kita tadi baru mendaftar jadi semuanya nol. Nah, selanjutnya di bawahnya ini ada grafik keuangan bulanan. Ini ada grafik kas masuk di sini nanti dan grafik kas keluarnya. Dilambangkan kas masuk dilambangkan dengan warna hijau dan kas keluar dilambangkan dengan warna merah. Nah, di sini sebelah kanan ini juga ada memilih bulan apa, bisa semua bulan dan hanya nanti bisa dipilih. Terus di sini ada aktivitas terbaru, karena belum ada aktivitas jadi belum ada. Terus ada notifikasi dan AI warning. Ya, ini ada keterangan modal awal belum diinput karena memang masih awal. Terus selanjutnya di halaman yang kedua yaitu di halaman musim tanam. Nah, ini hanya contoh. Kelola musim tanam. Ini ada total musim, total petani, total luas, dan total modal. Nah, di sini juga ada fitur search. Nanti kita bisa cari, misalkan kita cari musim rendeng. Nah, ini akan kelihatan musim rendeng barat. Ada komoditas jagung hibrida, petaninya 16, luas lahannya 11 hektar, modal awalnya 86 juta sekian, targetnya 90 ton, status dan aksinya seperti itu. Nah, di sini ya, kita lanjut ke halaman keuangan. Ada kas masuk. Nah, ini ada apa? Transaksi ketika kita transaksi nanti di sini ada kas masuk dan ada kas keluar juga. Nah, di sini juga ada fitur search. Juga di kas keluar juga ada fitur search-nya. Nanti di kas masuk maupun di kas keluar ada total berapa kas yang masuk, ini 27, dan di kas keluar juga ada berapa nominalnya total pengeluaran. Total di sini ada 14.500 ini semisal. Terus selanjutnya ada di halaman laporan. Laporan kelompok tani, ringkasan keuangan, grafik musim tanam, dan hasil sistem pendukung keputusan. Di sini ada overview, di sini menerangkan total modal awal, total hasil tanam, total hasil panen, total kas masuk, total kas keluar, total saldo, total laba rugi, dan total musim tanam. Ini di sini ada kas masuk, kas keluar, grafik musim, SPK. Nah, di kas masuk nanti kita ke kas masuk sini, kas keluar juga ke kas keluar yang di keuangan sini. Jadi kita langsung saja ke grafik musim. Nah, ini karena masih 0 jadi belum ada grafiknya.
nanti di grafik musim ini ada total musim, total produksi, total modal, dan total laba. Selanjutnya ada di sistem pendukung keputusan. Nah, sini nanti ya kita sebagai kelompok tani kita bisa melihat ranking-ranking petani. Nanti ranking 1, 2, 3, 4, 5 sekian, nama petaninya siapa, dan nilai SAW-nya atau sistem aditif weighting ini statusnya apa, masih aktif atau tidak aktifnya. Nah, selanjutnya pengatur sistem. Nah, di sini ada nama sistemnya apa, nama kelompok taninya apa, dan alamatnya di mana. Terus keamanan, password lama, password baru, konfirmasi password. Ini untuk editing, jadi bisa disimpan. Terus untuk hak aksesnya, siapa saja yang bisa mengakses di kelompok tani ini. Ini sudah ada admin utama, administrator, dan Budi Santoso sebagai bendahara. Terus selanjutnya ada di notifikasi. Ini notifikasi ya bisa dilihat seperti ini. Ada notif nanti masuk di halaman notifikasi ini. Terus selanjutnya di profil. Nah, di profil ini karena namanya Budi, jadi Budi sebagai admin kelompok atau kelompok tani. Nama lengkap, emailnya tadi ini, nomor telepon, alamat, dan bergabung pada kapan Anda bergabung. Nah, di sini juga terdapat edit profil. Nah, profil. Terus selanjutnya, di kelompok tani ini sudah selesai. Sekarang saya akan menjelaskan yang rankingan di petani. Nah, sudah terlihat, Mas? Sudah. Nah, kita langsung masuk ke peringkat varietas padi. Bagaimana sistem pendukung keputusan ini merekomendasikan padi terbaik berbasis SAW-nya. Nah, saya akan jelaskan bagaimana peringkat varietas padi yang terbaik. Ini total ada 15 varietas. Kita lambangkan sebagai A1, A2 sampai A15. Nah, sebelum ada hasil akhir peringkat padi terbaik, ini kan sudah keluar ranking-rankingnya. Nah, di sini, ini cara-caranya apa? Bagaimana yang atas ini muncul? Nah, ini caranya yang di bawah. Yang pertama, pembuatan kriteria. Nah, setiap varietas A1 sampai A15 itu ada harganya dinilai, kualitas, kecepatan kirim, layanan, dan stoknya. Nah, bobot untuk harga 25%, kualitasnya 25%, kecepatan kirimnya 15%, layanannya 15%, dan stoknya 20%. Nah, semuanya ini benefit kecuali yang harga. Bagaimana menentukan cost dan benefitnya? Yaitu semakin nilai itu kecil, semakin kecil yang baik, maka dilambangkan cost. Kalau semakin besar semakin baik, kita lambangkan benefit. Untuk harga itu kan semakin kecil semakin baik, jadi kita lambangkan cost. Untuk kualitas semakin besar semakin baik, maka kita lambangkan benefit, dan juga seterusnya kecepatan kirim, layanan, dan stok. Stok semakin banyak berarti semakin bagus, berarti kita lambangkan dengan benefit. Kita hanya ada cost 1 dan benefitnya 4. Nah, kita sudah ada datanya ini A1 sampai A15, harganya, kualitasnya, kecepatan, layanan, dan stoknya sudah datanya. Nah, kita tinggal menormalisasikan matriknya. Nah, setelah dinormalisasikan, ini ketemu semuanya. Nah, ini dijumlah nanti. Nah, ketemunya yang di atas ini, nilai preferensi atau vektor. Statusnya sangat direkomendasikan. Peringkat 1 sampai 3 ini sangat direkomendasikan. Terus peringkat 4 sampai peringkat 15 itu cukup layak untuk dibeli. Jadi untuk cara sistem ini mencari rekomendasi padi terbaik menggunakan SAW-nya seperti itu. Nah,
Cukup sekian. Ya baik, itu aja penjelasan mengenai website kami sudah sangat jelas. Bahwasanya saya validasi lagi kembali ya, bahwasanya website ini itu hanya untuk pencatatan keuangan tani, yaitu untuk mempermudah petani, mulai dari perhitungan kayak pengeluaran kayak pemasukan apa pemasukannya, terus pengeluarannya. Jadi bisa dikemas di sini secara rapi dan nanti bisa diakses kapanpun. Nah, tapi untuk saat ini kita masih memiliki batasan masalah bahwasanya ini masih kita desain menggunakan desain website, belum kita secara mobile kita belum desain. Batasan masalah kita hanya di situ. Dan untuk yang pengolahan citra bahwasanya kita memiliki batasan juga untuk scan-nya hanya bisa untuk sementara ini ya, saat ini hanya bisa mendeteksi yang rapih dan tidak boleh ada lecak dan pencahayaannya harus jelas seperti itu. Baik, itu aja yang bisa didapat sampaikan dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas waktunya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.